Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau pernah merasa takut, khawatir, cemas di dalam kehidupan ini? Semua orang pasti pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan di dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya ditabiskan pada tanggal 26 Juli 2020, waktu itu saya langsung bertugas ke Merauke, Keuskupan Agung Merauke, dan langsung menjadi pastor paroki. Seharusnya pastor-pastor muda harus menjadi pastor rekan terlebih dahulu, tetapi karena situasional di Keuskupan Agung Merauke membutuhkan banyak tenaga imam, jadi kami yang pastor-pastor muda ini langsung menjadi pastor paroki. Ada satu kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ketika menjadi seorang pastor paroki karena kami kurang pengalaman, jadi kami harus belajar lagi bagaimana memanage, mengatur banyak hal, menggembalakan umat yang begitu banyak, dan kebetulan paroki saya saat ini sudah 5.600 jiwa lebih dan harus digembalakan ke arah yang benar. Ada satu kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, apalagi ketika masuk ke sebuah paroki dan juga ada masalah, beberapa masalah dan harus diselesaikan. Kadang-kadang ada suatu kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai dalam hati ini. Tetapi dalam ketakutan, kecemasan itulah saya terus berdoa, memohon, meminta Tuhan tolong saya sebagai pastor muda, pastor paroki yang muda ini yang belum punya pengalaman. Saya terus meminta, berdoa, memohon kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang di dalam doa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya, seakan-akan Tuhan tidur dan tidak menjawab doa saya, tetapi saya tetap berusaha tekun dan setia dalam doa-doa pribadi saya. Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada saya supaya saya bisa menjadi seorang pastor paroki yang baik, yang bisa menggembalakan umat yang Engkau percayakan kepada saya. Dan puji Tuhan, melalui proses ketekunan itulah, dan disiplin dalam doa itulah, pada tahun-tahun ini, tahun 2024, saya sudah melihat buah-buah dan benih-benih, buah-buah yang ditaburkan, benih-benih ditaburkan dan sudah menghasilkan buah-buah pada tahun-tahun ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, para murid juga mengalami ketakutan ketika mereka berlayar bersama Tuhan Yesus. Mereka mengalami ombak yang luar biasa, begitu besar bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami, kami hendak binasa. Padahal Tuhan Yesus ada di situ. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, apakah Yesus sungguh-sungguh tidur? Ketika saya merenungkan Injil ini, saya merasa Tuhan tidak tidur. Tetapi seakan-akan seolah-olah dia tidur itu, dia memproses para muridnya. Apakah sungguh percaya, yakin dan percaya ketika Tuhan sudah di dalam bahtera mereka tetap tenang, yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan binasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap khawatir, takut, dan cemas. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibaptis, ketika kita mendapat sakramen Ekaristi, ketika kita mendapat sakramen penguatan, Roh Kudus ada dalam diri kita, Tuhan sudah tinggal dalam bahtera hidup kita. Tetapi apa terjadi ketika kita menghadapi banyak masalah? Ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita. Kita merasa seakan-akan Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Padahal Tuhan Yesus itu ada, tinggal dalam diri kita. Dan dia seakan-akan tidur, seolah-olah tidak ada jawaban doa-doa kita, seakan-akan tidur. Apakah dia sungguh tidur? Tidak, Tuhan tidak pernah tidur. Tetapi diamnya Tuhan, tidurnya Tuhan itu untuk memproses orang-orang yang dia pilih, orang-orang para pengikutnya, untuk semakin yakin dan percaya, berserah diri penuh kepada Tuhan. Dan disitulah dari proses ketekunan yang diproses, penyerahan diri secara penuh, disitulah Tuhan bisa melihat, dan ketika sudah tiba genap waktunya, kesetiaan, rahmat, cinta Tuhan akan dilimpahkan kepada orang yang sungguh-sungguh setia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam kehidupan, dan Anda sudah berdoa dengan susah payah, dan seolah-olah Tuhan seperti tidur, tidak menjawab doa Anda, bukan berarti Tuhan tidur. Tuhan sedang memproses dirimu supaya menjadi seorang pribadi yang sungguh berserah diri penuh kepada Dia. Dan ketika genap waktunya, segala rahmat cinta Tuhan akan tercurah kepada orang yang sungguh setia kepada Tuhan dalam hidup ini. Shalom, Tuhan memberkati Anda semua.